Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Rahma Safira. Di sini kita akan melanjutkan review buku kita yang berjudul Tentang Kamu yang ditulis oleh Terelie. Kalau di video sebelumnya kita akan di situ kita membahas dari halaman 1 sampai dengan halaman 250, maka dengan video ini kita akan membahas dari halaman 251 sampai dengan halaman 524, teman-teman. Kita flashback sedikit di video sebelumnya, bahwasannya kita selalu menyinggung bahwasannya kisah Sri Ningsih ini tidak mudah karena banyak banget ujiannya. Oke. Sebelum kita memasuki review selanjutnya, teman-teman mohon maaf kalau sekiranya di video nanti terdengar bising, suara kereta dan lain sebagainya, karena memang kebetulan rumah saya juga berada di pinggir pasar. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, lanjut saja, kita akan melanjutkan review buku kita pada hari ini. Nah, teman-teman, di bagian pertengahan menuju akhir cerita ini, ceritanya tuh mulai semakin intens. Kenapa demikian? Karena Zaman yang sejak awal selalu ditugaskan untuk mengungkap masa lalu Sri Ningsih, kini mulai menemukan titik terang yang selama ini dicari oleh Zaman. Satu persatu, fakta mulai tersusun. Orang-orang yang dulu pernah hadir dalam kehidupan Sri Ningsih mulai membongkar rahasia masa lalu Sri Ningsih. Dari sinilah kita sebagai pembaca mulai terbawa arus gitu. Bukan. Maksudnya lebih gambarannya itu udah mulai ketebak gitu, guys. Nah, jadi bahwa kehidupan Sri Ningsih ini bukan sekedar perjalanan biasa, teman-teman, tapi penuh dengan ujian yang tidak ringan. Sri Ningsih juga digambarkan sebagai sosok yang terus bergerak maju, meskipun berkali-kali harus kehilangan arah. Ia pernah berada di titik terendah dalam kehidupannya, tapi dia tidak pernah benar-benar menyerah. Walaupun teman-teman, kita tuh boleh capek, tapi kita nggak boleh menyerah gitu. Justru dari kondisi itulah Sri Ningsih membangun dirinya kembali agar lebih kokoh, lebih sabar, dan lebih tegar. Di bagian ini juga mulai terlihat bagaimana Sri membuat keputusan-keputusan besar dalam kehidupannya. Tapi keputusan ini mungkin tidak mudah dipahami oleh orang lain. Namun keputusan ini dia buat juga mempunyai alasan-alasan yang bermakna menurutnya. Ia tidak hidup, dia berprinsip bahwasannya dia itu harus hidup untuk diri dia sendiri, tapi dia berprinsip dia harus hidup untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Wow banget ya teman-teman. Nah, semakin mendekati akhir cerita, suasana mulai berubah menjadi emosional. Banyak hal yang sebelumnya terasa misterius akhirnya terbongkar, teman-teman. Kita jadi tahu alasan dibalik perjalanan Sri Ningsih dari masa kecil hingga dia dewasa, termasuk bagaimana ia mencapai titik kehidupan yang luar biasa meskipun jalannya tidak mudah. Banyak sekali rintangan dan ujian yang ia hadapi. Yang menariknya teman-teman, novel ini tuh Tentang Kamu, judul novel Tentang Kamu ini tidak hanya fokus pada apa yang terjadi, tapi juga pada makna dibalik setiap kejadian. Setiap pengalaman seperti menyimpan pesan tentang kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan untuk tetap berbuat baik dalam kondisi apapun. Zaman yang awalnya hanya menjalankan tugas, perlahan ikut berubah. Ia tidak hanya sekedar mencari data, tapi juga ikut memahami kehidupan Sri Ningsih secara lebih dalam. Bahkan bisa dibilang perjalanan ini juga menjadi perjalanan batin bagi dirinya. Di titik ini, pembaca itu biasanya mulai terasa terhubung secara emosional karena cerita Sri Ningsih terasa sangat manusiawi, tidak sempurna, tapi justru itulah yang membuat terasa nyata bagi kita pembaca. Menjelang akhir, semua pertanyaan yang sejak awal muncul akhirnya terjawab satu persatu, teman-teman. Tidak hanya cara yang berlebihan, tapi dengan penyampaian yang sederhana dan menyentuh. Kita diajak untuk melihat bahwa hidup seseorang tidak bisa dinilai hanya dari satu sisi saja, teman-teman.
Bagian ending dari novel ini cenderung lebih tenang, tapi justru disitulah kekuatannya. Tidak banyak drama besar, tapi meninggalkan kesan yang dalam. Kita dibuat merenung tentang arti kehidupan, tentang pilihan, dan tentang bagaimana kita mempertahankan diri kita sendiri untuk tetap tetap terus berjalan di setiap harinya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya pada buku ini adalah dari keseluruhan cerita tentang kamu, terutama dari halaman 251 sampai dengan terakhir, kita bisa melihat bahwasannya kisah ini bukan hanya sekadar tentang perjalanan dan kehidupan Sri Ningsih saja, tetapi tentang bagaimana makna kehidupan itu sendiri. Sri mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan kenyataan dan kita akan ada kehilangan, kesedihan, dan ketidakadilan pada kehidupan ini. Tapi di tengah itu semua, teman-teman, manusia tetap harus punya pilihan. Apakah ingin menyerah atau tetap bertahan dan menjadi pribadi yang lebih kuat? Begitu. Yang paling berkesan adalah bagaimana Sri tetap memilih untuk berbuat baik, bahkan kehidupannya tidak berpihak kepadanya, tapi dia juga terus menjalankan kehidupannya dengan sebaik-baiknya untuk dirinya sendiri dan orang lain. Gitu teman-teman. Semoga pesan saya, semoga setelah kita membaca novel tentang kamu ini dari Terelie, kita bisa merenungkan kembali gimana kita harus sebagai manusia harus mempunyai pilihan hidup. Apa kita harus menyerah atau tetap kita bertahan? Tapi harapan saya kepada kita semuanya, terkhusus diri saya sendiri, bahwasanya kita harus tetap harus bertahan gimana pun kondisinya, karena Tuhan tahu Tuhan tidak memberikan ujian di luar batas kemampuan hamba-hambanya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya insya Allah. Dan doain juga review tugas saya untuk memenuhi mata kuliah di perkuliahan saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga diberikan nilai yang terbaik oleh dosen saya. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan atau menonton video saya dari video yang sebelumnya sampai dengan video kedua ini. Semoga teman-teman enjoy menikmatinya ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye, sehat selalu guys.